Mana ibu? Apa hajatnya belakangnya bapak? Ya. Namanya siapa? Ya. Sebelahnya? Namanya siapa? Oh ya. Sebelahnya? Nama Mia Pak Haji dari Lombok. Pengen lunas utang sama kaya raya tadi. Boleh. Ibu? Ibu Suryati dari Kalimantan. Ini suaminya. Oh iya. Hajatnya apa? Pengen lunas utang. Oke. Ibu? Ibu Sri Eli dari Jakarta, pengen lunas utang kita Jemelinti. Oh iya. Yuk duduk. Bapak? Nama? Bakri dari Makassar. Oh iya. Hajatnya apa? Sama mungkin utang lunas dan kaya raya. Boleh. Bapak sebelahnya belakang? Ya, Imam Remasa dari Bekasi. Sama kayak istri saya. Ya, rumah lunas, mau utang lunas. Ya. Mau kaya tadi. Yang belakang? Saya Ardi Farisi dari Serang, Banten. Ingin lunas hutang, ini kaya raya. Oke. Mana lagi yang belum saya tanyain? Ibu? Saya mohon maaf dari Bogor. Tadi udah ini apa? Potong sapi di dua hajat. Hajatnya yang pertama ingin sembuh dari segala penyakit, dan yang kedua ingin mendapatkan dari kesultanan. Oh iya. Ibu? Dari Lampung sendiri sebulan kalau bisa 1 juta. Ya. Bisa. Tadi ajarin. Ya. Lihat Ya. murah rezeki Pak. Boleh. Ada lagi yang belum saya tanyain? Bapak? Namanya? Saya Pak Amin Juri, Pak. Tinggal di? Serang. Oke. Hajatnya apa? Saya mau terima kasih aja Pak Jeng, Pak Haji. Hah? Terima kasih aja dulu mau mengkaji Oh iya. selama kenal FPA ini mulai awal puasa. Saya lihat YouTube, nanti saya praktekin. Ya. Dan saya belajar Pak Haji. Ya. Belajar dululah semampunya. Ya. Mampunya dulu Pak Haji. Boleh. Tapi selama sebulan ini yang putusnya ada 3 kali putus, enggak yang bangun jam 00 itu enggak full gitu. Jadi masalah ini saya terima kasih benar, saya mau izin lah sama Mbak Haji, mau jalanin terus insya Allah. Harus Boleh. jalanin. Ada lagi? Udah. Yang belum nanya, tinggal di mana? Sukabumi. Hajatnya apa? Ya, kita ingin berubah nasib. Ngerubah nasib, nggak ngerubah wajah. Ngerubah wajah dulu aja. Nasib nanti ngikut ya. Kalau wajahnya kinclong, ceria, nah pastilah. Jadi gini Pak, mau saya sebelum Lebaran ini kurang berapa hari Lebaran? Jadi Lebaran hari apa? Hah? Senin. Mau saya sebelum hari Senin atau pas hari Seninnya, hajat Bapak dan Ibu minimal 1 aja ada yang terkabul. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nah, yang mana bebas, maunya saya. Jadi hari Senin harus ada yang terkabul. Praktekin ilmu ini. Kalau dasarnya ilmunya RDAY, Bapak dan Ibu pasti udah pada tahu kan dasarnya kan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, kalau bisa 12 juz. Kedua, sedekah subuh nggak boleh bolong. Gimana caranya sedekah subuh nggak boleh bolong? Paksain. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Paksain setiap hari Jumat. Besok kan Jumat, paksain.
Nah, ini yang terakhir nih. Kalau bapak dan ibu melanggar sifat yang 18, apal gak sifat 18? Dikasihin kertasnya boleh gak 18 Pak Nur? Ada gak kita fotokopinya? Sifat 18. Sama yang kertas lembaran. Kalau kita punya dagang warung, manggil biar pelanggannya datang terus. Kasih dulu Pak Nur. Bantuin. Nah, itu bacaannya kalau bapak punya warung, bapak punya usaha, manggilnya pakai itu. Jampe-jampeknya namanya jampe-jampe. Semuanya dapat. Bapak punya warung, bapak punya usaha, bapak punya dagang bakso, bapak dagang pempek, bapak dagang apa, nah manggilnya pakai itu. Manjurnya luar biasa. Manjur luar biasa. Nah, mau saya, bapak dan ibu, saya kenalin ilmu RDI Pamungkas yang 2. Ini manjurnya luar biasa. Barusan saya ngajarin tamu aja ada yang langsung terkabul. Nah, maunya saya bapak juga harus terkabul. Cuman 2 kok. Apa tuh? Bapak dan ibu nggak boleh punya sifat 18. Apal gak punya sifat yang sifat 18-nya? Apal gak walaupun belum dikasih fotokopi? Bukan di sana fotokopinya. Bagian apal. Sebagian apal. Sebagian apal. Coba yang apal siapa? Coba sebutin. Agak kencang. Agak kencang. Sifat 18 yang gak boleh dilanggar: gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Ini dengan meraktekin 2 aja langsung terkabul nih ilmu pamungkasnya nih. Jadi 1, nggak boleh punya sifat 18. Ke siapa? Ke semua ciptaan Allah. Istri, suami, mertua, anak, mantu, cucu. Nggak boleh. Sifat, ayo bos, sini gabung bos. Tinggalnya di mana bos? Bos ini duduk, tinggalnya di mana? Hah? Dari Papua. Ya, siapa namanya di sana? Oh iya, saya orang Bandung Pak Haji, tapi saya selama ini tugas di Bang Beri Papua. Saya sudah dari tanggal 10 di sini, tinggal di villa. Oh. Tunggu Pak Haji. Privat enak bos. Privat, uang privat saya sudah store ke Ibu Ai. Udah, sedekah yang 10 juta. Sudah. Oh iya. Besok privat ya? Iya. Besok. Sedekah subuh juga aktif, sedekah potong sapi setiap hari Jumat juga aktif. Iya, besok privat saya ajarin. Siap. Saya ajarin. Iya. Besok habis Jumatan kita privat, nanti saya ajarin. Siap. Sedekah 10 juta kan kamu kan? Ntar saya ajarin. Manjur. Siap. Oke. Beliau non muslim Pak Haji. Non muslim. Oh iya, boleh. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh punya yang 2 dilanggar. Udah dikasih fotokopinya? Sudah. Yang 2 nggak boleh dilanggar. Bapak dan ibu nggak boleh punya sifat 18. Ke siapa? Ke anak. Nggak boleh nasehatin anak. Anak nakal nggak boleh dinasehatin. Nah sekarang kalau bapak dan ibu nasehatin, anaknya nggak mau denger, ngelawan, kepancing jengkel nggak? Ada nggak di sini? Ada. Iya. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Nah, ya udah jangan. Nggak boleh dilanggar sifat 18 ke siapa? Ring 1. Ring 1 siapa? Pasangan hidup. Anak, istri,
suami, mantu, ipar, sepupu, keponakan, tetangga sebelah, nggak boleh. Nih. Oke, bisa? Kucing, nggak boleh. Kita lagi makan ada kucing nendang-nendang kucing, nggak boleh. Gede jengkel apa gede hajat? Ya iya dong, kan itu ciptaan Allah. Masa di kucing ditendang-tendang? Matiin nyamuk, nggak boleh. Bapak dan ibu, saya anggap ini muslim. Orang muslim ada gak yang haji sama umroh pada saat pakai baju ihram? Pada saat pakai baju ihram ada nyamuk dimatiin, bayar dam nggak? Bayar. Nah sekarang lagi punya hajat kan, anggap aja bapak dan ibu lagi pakai baju ihram. Jadi nggak boleh mati nyamuk, bayar lu dam lu. Nah kalau dilanggar sifat 18 denda. Dendanya apa? Sedekah senilai makanan favorit bapak dan ibu kali jumlahnya anak yatim yang ada di RDAY 500 kali 12. Paksain, harus bisa. Nah, kedua, bapak dan ibu harus meraktekin ilmu pamungkas RDAY yang kedua. Apa tuh? Nyumpahin. Jadi kalau bapak dan ibu lagi kesal, hajat terkabulnya dengan nyumpahin. Gimana nyumpahinnya? Seperti saya punya anak umur 3 tahun namanya Fauji. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Velfire terbaru. 2. Hitam putih, hitam ada di situ, putih ada di rumah. Kedua ada Alphard 2. Dan ini udah dipraktekin sama tamu-tamu yang lain. Jadi kalau bapak dan ibu kesel, hajatnya kok lemot, coba dah nyumpahin. Ini kan bapak dan ibu enggak. Nyumpahinnya negatif. Jadi hasilnya ada gak sih Pak Haji yang nyumpahin positif, hasilnya positif? Lah kan tadi saya udah contohin. Ada gak contoh yang lain selain Pak Haji? Syekh Sudais. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu ibunya, kalau lagi ada tamu, Syekh Sudais kecil umur 3 tahun. Itu tamunya dikasih makan sama ibunya. Itu makanannya dikasih pasir sama Syekh Sudais. Akhirnya ibunya Syekh Sudais ngeluarin sumpah serapah. Syekh Sudais, kalau kamu nakal, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Dan bener loh sekarang jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini tidak tergantikan. Nah mau saya, bapak dan ibu apa nih nyumpahinnya ke anak? Nanti masuk akmil, nanti jadi presiden, nanti jadi menteri, nanti jadi presiden direktur, nanti jadi pengusaha. Begitu. Atau utangnya lunas yang jangka pendek, saya nggak tahu apa. Jadi maunya saya gimana caranya bapak dan ibu ilmu RDAY pamungkas dipraktekin yang 2. 1, sifat 18 nggak boleh ada. Gimana caranya? Kering 1. Sifat 18. Pak Haji, salah satu sifat 18 apa sih Pak Haji? Hatinya busuk. Kok hatinya busuk? Lah, bapak dan ibu lagi sholat apa namanya? Duha di masjid. Ada yang bersihin masjid, namanya Pak Ari, yang orangnya gendut laki. Geser ya. Bapak dan ibu mata gak? Jengkel lah. Lu gue lagi ibadah diusir-usir. Walaupun bapak dan ibu udah ibadah, udah sholat, udah apa. Nol. Kok nol? Busuk. Hatinya busuk. Nggak boleh dong. Kita harus pakai ilmunya orang Jawa. Apa tuh namanya ilmunya RDAY orang Jawa? Legowo. Lapang dada. Bukan sabar. Kalau sabar jengkel masih ditahan-tahan. Ini namanya sabar. Jangan. Legowo. Lapang dada. Nerimo.
Ibu punya suami. Tiap hari suami nggak pernah pakai celana dalam, gondal gandul. Ya gimana? Masa ibu masih marah-marah? Pak, ini gimana sih? Nggak, janganlah. Kenapa nggak kita mainin? Hah? Biar manggung. Ini maksud saya, kenapa pada saat suami nggak pakai celana dalam gondal gandul, kita nggak nyumpahin biar alat kelaminnya kondor dan cair. Ya begitu. Makanya gimana caranya saya mau Bapak dan Ibu sebelum Lebaran hari Senin harus hajatnya terkabul, minimal satu aja. Minimal satu aja. Bebas yang mana aja. Tapi praktekin dulu yang dua. Nah, kira-kira berat gak nih meraktekin yang dua? Hah? Bisa ya? Nah, kedua. Dari sifat 18 ini yang muslim, saya mau Bapak dan Ibu dari maghrib sampai isya wajib sholat taubat yang 18. Kedua, anggap aja Bapak dan Ibu punya sifat 5 yang dilanggar. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, satu sifat 10. 10 kali 5, 50. 50 tambah 18, jadi 68. Penulis buku namanya Nasrullah. Dia sholat taubat 57 kali sholat taubat. Cair 20 miliar. Masa Bapak dan Ibu enggak? Jadi yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah, yang 50 rakaat dari habis sholat subuh sampai mau sholat tahajud. Bebas atur. Nah, dari yang saya terangin ini, kira-kira dari yang saya terangin ini Pak Nur sama yang saya terangin tadi di awal, ada gak yang kurang Pak Nur? Kalau kurang apa yang kurang? Sebelum ada yang nanya Pak Nur. Sini Pak Nur, coba bantuin saya. Dari yang saya terangin tadi, dari gelombang 1 ini kan gelombang 2. Ada gak yang kurang saya terangin tadi? Coba bantuin Pak Nur. Pokoknya harus terkabul ya Pak. Harus. Bos, nanti yang privat besok habis sholat Jumat ya. Kayak gini lagi, di sini aja kita ya. Lebih spesifik lagi. Kan sedekah 10 juta.